mereka yang sudah terlanjur mudik tidak begitu saja bisa langsung berkumpul bersama keluarga. Di kampung halaman, para pemudik harus menjalani karantina. Cerita-cerita unik soal karantina desa pun bermunculan. Saya sudah tersambung dengan Poniran, warga Kulon Progo yang menjalani isolasi di gubuk yang ada di kebunnya sendiri. Dan juga ada Pak Sukamto, warga Magetan yang menjalani isolasi di desanya setelah pulang dari perantauan. Saya ke Pak Poniran dulu. Selamat malam Pak Poniran, Pak Sukamto, selamat malam. Selamat malam Mbak Najwa. Saya ke Pak Poniran dulu ya. Pak Poniran, jadi sudah berapa lama pulang ke Kulon Progo, Pak? Saya pulang mulai dari tanggal 18, jadi udah terhitung 11 hari, 12 hari besok. Pulang naik apa waktu itu, Pak? Saya mengendarai mobil pribadi. Naik mobil. Nah, begitu sampai Bapak langsung isolasi sendiri di gubuk, Bapak bikin gubuk di rumah, itu ceritanya gimana Pak Poniran? Jadi kan tempat saya bekerja itu libur selama 2 bulan. Nah, untuk itu saya sebagai kepala keluarga itu kan tulang punggung keluarga, anak istri di kampung. Mau nggak mau setiap bulan itu emang saya rutinitas pulang, berhubung musim pandemi. Jadi untuk rutinitas pulang itu saya persiapkan tempat untuk isolasi mandiri. Berhubung dari pihak kelurahan itu saya hubungin juga nggak menyediakan, saya inisiatif untuk membangun tempat karantina isolasi mandiri di kebun saya sendiri. Pertimbangan saya, kenapa saya mudik, bukan berarti saya tidak menghiraukan pemerintah, cuman yaitu anak istri keluarga saya di kampung. Sementara kalau saya di sana nggak kerja, cuman istilahnya tidur makan kan nggak dapat apa-apa. Sedang kalau saya selama 2 bulan di kampung, itu pertama bisa ketemu keluarga, yang kedua saya bisa mengolah hasil pertanian dan selama 2 bulan insya Allah akan memetik hasilnya lah. Ini udah mulai bertani setiap hari selama di isolasi. Jadi di tempat kebun itu saya benar-benar sendiri, nggak ada siapa-siapa. Jadi ide isolasi mandiri itu memang berangkat dari keinginan Pak Poniran sendiri karena ingin melindungi keluarga supaya tidak menjamin supaya resiko penyebaran virus tidak terkena. Jadi ide Bapak sendiri ya? Iya betul, ide saya sendiri. Karena ya terus terang kan di rumah kan ada kedua orang tua, ada anak saya, ada istri saya. Ya saya yang harus mengalah. Karena emang keterbatasan tempat yang nggak ada, ya mau nggak mau karena saya dari kecil juga udah di kampung ini. Kalau untuk adaptasi tidur dimanapun, istilahnya di gubuk tuh menurut saya udah nggak ada masalah. Dan untuk kegiatan bercocok tanam, nyangkul, tani itu juga udah kerjaan saya sebelum saya bekerja di Tangerang. Jadi kalau makan minum itu keluarga yang sediakan atau gimana? Jadi karantina sendiri di gubuk di tengah kebun itu seperti apa Pak? Jadi sebenarnya jarak dari rumah itu sekitar 100 meter karena beli kabel itu juga 1 roll 100-an meter. Untuk masalah makan itu untuk berbuka dan untuk sahur itu dikirim sama istri. Jadi ditaruh di tempat tertentu meja, ntar saya tinggal ngambil. Alhamdulillah kalau di sini meskipun tempatnya pelosok di Kulon Progo itu untuk hubungan sama istri kan melalui call video, melalui telepon kan nggak ada kendala. Jadi kalau saya butuh apa-apa tinggal ditelepon aja ke istri gitu. Jadi walaupun jarak 100 meter tetap interaksinya lewat telepon ya Pak? Iya, soalnya kan nggak mungkin masa malam-malam mau teriak-teriak kan di sini. Di sekitar sini pun nggak ada penerangan lampu-lampu, nggak ada. Istilahnya kalau namanya dusun kan jarak rumah itu jarang-jarang sekali. Saya sempat dengar bahkan anak ulang tahun video call ya Pak? Iya betul sekali. Jadi mereka bukan merayakan untuk banyak orang berkumpul, bukan. Jadi dirayakan cuman anak saya, istri saya dan 2 orang itu tetangga. Jadi untuk istilah berkumpul mengumpulkan massa itu juga bukan. Jadi, tapi saya kagum sekali sama Pak Poniran, betul-betul teguh. Jadi sudah sampai di kampung pun, sudah sampai di rumah pun, tapi menjaga isolasi diri sendiri karena tidak mau menulari keluarga. Jadi betul-betul disiplin, luar biasa loh Pak Poniran, ini inspirasi buat banyak orang Pak. Ya ini sebenarnya emang karena
secara tidak langsung kalau saya tidak melakukan isolasi, terus amit-amit istilahnya satu keluarga saya itu kebetulan saya yang membawa virus, kan malah jadi musibah besar. Tapi alhamdulillah sampai hari ke-11 kemarin dicek dari pihak puskesmas, dari pihak desa, dari pihak kepolisian itu juga sering mengunjungi ke sini, termasuk Pak Lurahnya. Ya alhamdulillah saya juga kegiatan rutin nyangkul, berkebun, termasuk bercocok tanam. Ini juga ada hasil manggis, ini masih ada manggis. Jadi saya nikmati aja. Jadi saya nggak merasa isolasi saya ini membebani bagi diri saya sendiri. Ini karena benar-benar keluar inisiatif dari diri saya sendiri, kesadaran diri saya sendiri. Oh, tapi tadi Bapak cerita jadi orang puskesmas sempat datang ngecek, kemudian juga Pak Lurah juga datang ngecek kondisi Pak Poniran ya? Iya, termasuk dari pihak kepolisian, dari pihak Babinsa itu juga mengunjungi. Pak Lurahnya juga datang. Kalau teman-teman sepengetahuan Pak Poniran, adakah misalnya warga yang juga pulang ke Kulon Progo, tapi kemudian karena tidak disediakan tempat karantina, kemudian mengisolasi sendiri, atau apa yang Pak Poniran tahu dari sekeliling Pak Poniran? Ini ada teman yang katanya mau pulang dari Hong Kong. Sampai sekarang pun di tempat desa kami tidak menyediakan tempat karantina, belum menyediakan. Jadi informasinya yang lewat WA saya hubungkan dia itu, dia mau ngekos di salah satu kota di Kota Wates. Jadi pihak desa belum ada. Desanya di mana itu Pak Poniran? Desa Hargotirto, Kecamatan Kokap. Oke, karena nanti saya juga akan berbincang dengan Menteri Desa, saya akan cek semoga bisa segera disediakan tempat isolasi di sana. Saya ingin ke Pak Sukamto. Pak Sukamto, bisa dengar Najwa, Pak? Nah, bisa, Bu. Ya. Pak Sukamto, sekarang persisnya isolasi di Balai Desa di Magetan ya, Pak? Ya, dan sudah berapa lama Pak diisolasi di Balai Desa, Pak? Di Kelurahan Manggi. Sudah 6 hari, Bu. 6 hari. Bapak asalnya dari mana, Pak? Ya. Dari Kelurahan Manggi. Dari Cibitung. Bapak pulang, jadi Bapak berangkat sampai kemudian sampai Magetan itu dari mana, Pak? Dari Cibitung, Bu. Dari Cibitung. Oke, sama siapa waktu itu Bapak pulang dan naik apa, Pak? Naik bis, Bu. Berberapa itu bisnya? Kapan itu? 6 hari yang lalu ya? Iya, hari pas Kamis. Oke, begitu sampai di Magetan, Bapak langsung masuk ke isolasi Balai Desa itu, Pak? Saya langsung ke rumah, suruh mandi dulu, langsung dijemput sama itu pamong desa. Oh, jadi Bapak sempat pulang ke rumah dulu? Pulang ke rumah, suruh mandi. Oke, jadi baru terus sekarang masuk ke Balai Desa. Ada berapa orang itu, Pak, di Balai Desa tempat Bapak isolasi? Waktu pertama saya datang orang 7, Bu. Sekarang? Sekarang tinggal 5. Oke, makan, minum, semuanya disediakan di Balai Desa, Pak? Iya, semuanya dikasih itu tempat sendiri-sendiri, Bu. Oke, Pak Sukamto, rencana setelah isolasi akan kembali pulang ke rumah, terus akan melakukan apa, Pak? Apa sudah ada rencana? Masalah rencana belum ada, Bu. Soalnya Pulang ke rumah tetap, tapi pulang ke rumah sih tetap, cuman itu yang dari Cibitung itu kalau belum ada panggilan dari sana nggak boleh pergi dulu gitu. Bapak di Cibitung kerja apa, Pak? Proyek, Bu. Proyek? Iya. Jadi membantu proyek ya, Pak? Pak Sukamto? Ya, kurang jelas, Bu. Iya, Pak Sukamto. Jadi Bapak membantu proyek di Cibitung. Dirumahkan sempat dapat pesangon nggak, Pak? Pegang uang nggak Bapak sekarang? Ya. Bapak pegang uang sekarang, Pak? Sayang sekali terputus. Pak Sukamto bisa dengar saya, Ya. Pak? Baik, Jadi Oke.
Sayang sekali kurang jelas suaranya terdengar, tapi itu tadi teman-teman kita mendengarkan penuturan Pak Sukamto yang saat ini sedang isolasi di Balai Desa di Magetan. Sebelumnya juga saya berbincang dengan Pak Poniran yang melakukan isolasi mandiri di kebun di rumahnya. Terima kasih sudah berbagi cerita Pak Poniran dan juga Pak Sukamto. Tetap di Mata Najwa, kami akan kembali dengan Menteri Desa sesaat lagi.